Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Kembali kami datang ke hadapan Bapak Ibu sekalian di dalam program acara dari Mount Hermon Church, Mujizat Zaman Now. Dan kami percaya bahwa setiap program yang dibuat oleh Mount Hermon Church pasti akan memberkati Bapak Ibu sekalian melalui setiap firman yang diberitakan dan setiap kesaksian mujizat yang dapat dibagikan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Untuk itu, mari persiapkan keberadaan kita semuanya. Kita akan masuk ke dalam acara ini, menikmati hadirat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami kembali dapat berkumpul secara online dan bersama-sama menikmati hadirat-Mu dan menikmati firman-Mu. Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah acara ini, Mujizat Zaman Now, dan kami percaya ada kesaksian Kristus yang dapat didengar oleh setiap kami melalui setiap karya mujizat yang Kau lakukan di tengah-tengah umat-Mu. Kami serahkan acara ini, acara program Mujizat Zaman Now ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang memberkati kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapkan hati yang terbaik, kita menyembah Dia. Kita mau tinggikan namanya. Yes. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Glory Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Yes. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Lebih lagi katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, dinaikkan doamu, katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Amin. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkati. Ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Amin. Engkaulah yang memberi
setia, setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah setiap kami perlu Engkau Tuhan. Yes, ku datang juru selamat. Berkat, lebih lagi katakan setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah, kami perlu Engkau Yesus. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Setiap jamnya Tuhan. Amin. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkat, katakan setiap jamnya Tuhan. Amin. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkat, lebih lagi katakan setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlu, kami datang Tuhan Yesus. Ya, berkat, lebih lagi ya Tuhan. Setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah, haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak dipuji. Besar anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan Yesus. Kasih-Mu melimpah buat setiap kami Bapa. Besar anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Anugerah-Mu melimpah bagiku.
setiap waktu. Amin. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu Mengikutiku. katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu ya melimpah bagiku, selalu baru setiap hari Tuhan. Di setiap Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran-Mu Perkenanan-Mu dan perkenanan ya mengikutiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran dan perkenanan-Mu Tuhan selalu mengikuti kami. Yes, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selalu baru setiap hari. di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan mengikutiku, mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan, amin, mengikutiku sepanjang hidup. Kebenaran-Mu, amin, dan perkenanan. yes Tuhan, mengikutiku sepanjang hidupku. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Judul renungan kita hari ini adalah Yesus menyembuhkan orang kusta. Dan kisah ini terambil dari Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4. Sebelumnya sebelum menyembuhkan orang kusta itu, Yesus berkhotbah di bukit. Dan itulah saat Yesus mengajarkan 8 sabda bahagia. Dan di tempat Yesus mengkhotbahkan 8 sabda bahagia ini, sekarang telah berdiri gereja besar dan yang bernama 8 sabda bahagia. Gereja 8 sabda bahagia. Nah, saat terjadi peristiwa ini, orang kusta itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Orang kusta itu, dari sini terlihat orang kusta itu yakin Yesus mampu menyembuhkan dia, tetapi ragu apakah Yesus mau menyembuhkan dia. Juga orang Kristen demikian. Orang Kristen yakin dan tahu Tuhan Yesus Maha Kuasa.
Tetapi banyak orang Kristen seperti orang kusta itu ragu dan tidak mengimani Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka. Yesus itu menyembuhkan orang kusta. Dikatakan di dalam Matius 8 ayat 3, lalu Yesus mengeluarkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Mengapa Yesus harus menjamah orang kusta itu? Sebenarnya dari jauh juga bisa. Tapi kenapa? Karena ketika orang sakit kusta, maka orang itu akan diusir oleh keluarga dan teman-temannya. Sehingga orang kusta akan kesepian dan merasa terbuang. Yesus menjamah orang kusta itu untuk menyembuhkan hatinya yang terluka. Jadi orang kusta itu luka di tubuhnya dan di hatinya. Kondisi kesepian tidak dialami oleh 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang diceritakan dalam Lukas 17 ayat 12 sampai dengan 19. Karena mereka masih banyak orang sehingga Tuhan Yesus cukup menyembuhkan mereka dari jauh dengan berkata, "Pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam." Ya Bapak Ibu, jadi nggak perlu dijamah kalau yang Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Kita lanjutkan lagi, Yesus mentahirkan orang kusta. Mengapa Tuhan Yesus menyebut mentahirkan? Mengapa Yesus disebut mentahirkan orang kusta? Kok bukan menyembuhkan? Iya, karena kusta itu adalah salah satu penyakit yang dianggap terkutuk dan najis. 2 golongan lagi yang dianggap najis adalah kalau disentuh oleh orang Israel adalah wanita pendarahan dan mayat. Jika orang menyentuh orang kusta, wanita pendarahan dan mayat, maka orang Israel menjadi najis dan harus mentahirkan dirinya. Itulah sebabnya orang kusta disebut ditahirkan, bukan disembuhkan. Yesus memperingatkan orang kusta itu. Ya, ketika menyembuhkan, Yesus juga memperingatkan orang kusta itu. Dan itu dikatakan dalam Matius 8 ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Mengapa Yesus melarang orang kusta itu memberitahukan kesembuhannya kepada siapapun? Agar orang lain tidak membuat orang kusta itu ragu atas kesembuhannya. Karena keraguan bisa membuat kesembuhannya menjadi batal. Mengapa orang kusta itu harus memperlihatkan dirinya kepada imam dan memberikan persembahan? Karena sejak perjanjian lama Allah telah menugaskan imam untuk memeriksa apakah orang Israel itu sakit kusta atau telah sembuh dari kustanya. Jadi itu ditugaskan Allah kepada imam, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, sebagai ucapan syukur orang yang telah sembuh memberikan korban syukur kepada Allah. Dalam konteks orang Kristen sekarang, siapa imam itu? Itulah diri orang Kristen itu sendiri. Karena orang Kristen adalah imamat yang rajani, imam dan raja sekaligus. Jadi orang Kristen harus mengimani bahwa Tuhan menyembuhkan dia dari segala penyakit dan kenajisan. Kesimpulan, jangan ragu kasih Allah. Allah bukan saja mampu, tetapi juga mau menyembuhkan kita. Kita harus punya iman. Tuhan telah menyembuhkan kita. Jika kita ragu, kesembuhan kita tidak terjadi. Tuhan bukan saja ingin menyembuhkan kita, juga ingin memberkati kita. Karena Tuhan ingin memberkati kita secara lengkap. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Ya, kita hari ini hari spesial memperingati ulang tahun Mount Hermon Church yang kedua yang didirikan pada tanggal 1 Oktober 2023. Jadi ini usia yang kedua tahun. Nah, salah satu pendeta yang melayani di Mount Hermon Church sejak berdirinya adalah Pendeta Joyman Waruhu. Nah, kita akan mendengarkan kesaksian beliau mengikuti perkembangan Mount Hermon Church, apakah melihat bagaimana pertumbuhan gereja, pertumbuhan jemaat, mujizat yang terjadi. Nah, kita akan mendengarkan kesaksian langsung dari Pendeta Joyman. Silakan Pak Joyman, kesaksiannya tentang Mount Hermon Church kedua tahun ini.
Ya, terima kasih Pak Gembala atas undangan di podcast Mon Hermon ini. Sebuah kehormatan bisa menjadi bagian dari keluarga Mon Hermon. Saya percaya bahwa keluarga Mon Hermon ini adalah keluarga yang dibentuk oleh Tuhan, ya, bukan inisiatif manusia, tapi inisiatif dari Tuhan. Karena saya dan istri merasakannya sejak awal. Puji Tuhan. Ya, sejak awal. Di mana selama pelayanan di Mon Hermon, saya waktu itu mulai pelayanan waktu masih di Bekasi. Iya. Ya, waktu di Hotel Aston ya. Iya, kalau nggak Aston salah. dan juga BCP. BCP Iya. ya. Dan sejak awal memang saya melihat keluarga Mon Hermon sangat punya dedikasi yang tinggi di dalam pelayanan. Saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Mereka melayani dengan luar biasa dan patut ditiru, ya. Dan saya melihat melalui pelayanan di tempat ini mereka juga ikut diberkati Tuhan, ya. Melalui pelayanan-pelayanan itu ikut diberkati Tuhan. Dan saya sendiri pun, Bapak Ibu, ya diberkati Tuhan juga melalui pelayanan itu. Saya masih ingat dulu waktu awal-awal pelayanan, Pak Gembala sering kesaksian tentang bagaimana dia ketemu dengan Ibu Gembala, ya, bagaimana dia dituntun oleh Tuhan sampai akhirnya bisa berkeluarga, kemudian mereka membangun pelayanan, bahkan sampai akhirnya bisa membangun gereja. Dan itu salah satu yang menginspirasi saya, dan saya berdoa kepada Tuhan supaya peristiwa atau hal yang sama bisa terjadi juga kepada saya. Ya, memang sudah terjadi Bapak Ibu. Kenapa? Ketika gereja ini didirikan, Pak Joiman itu masih jomblo. Jadi menikahnya Pak Joiman dengan istrinya itu ketika sudah pelayanan juga di Mon Hermon Church ini. Betul. Bahkan akhirnya punya putri. Itu juga masih pelayanan. Jadi benar-benar apa yang saya alami juga ketemu jodoh dengan istri dan punya anak, dialami juga oleh Pak Joiman. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti mirip ya, kayak copy paste. Dan luar biasa Bapak Ibu. Ya luar biasanya apa? Karena awalnya gereja Mon Hermon Church ini didirikan di Bekasi. Itu ada alasannya. Alasannya adalah semula saya banyak pelayanan di Bekasi ketika saya masih pendeta di gereja yang lama. Di situ banyak terjadi mujizat, ada ratusan orang sakit kanker sembuh, ada ratusan ibu mandul bisa punya anak. Jadi saya berpikir di Bekasi saya dikenal orang. Karena itulah kenapa saya pertama kali membuka Mon Hermon Church di Bekasi, karena disitulah saya dikenal. Tapi rupanya Tuhan tidak berkenan. Kenapa? Karena ketika mengandalkan kekuatan saya, keterkenalan saya saat itu, justru zong hasilnya. Nggak ada jemaat apapun, nggak ada pertemuan apapun. Sehingga apa? Setelah 3 bulan beribadah di Bekasi, kemudian kami mencari tempat dan kemudian pindah di Ratu Plaza mulai tanggal 7 Januari 2024. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi rupanya pengalaman orang Majus juga saya alami. Kenapa? Bapak Ibu pernah bertanya enggak? Kenapa pertama kali orang Majus datang mencari kelahiran Yesus itu di Yerusalem? Karena logika sederhananya adalah raja lahirnya di istana. Istana di mana? Di Yerusalem, di pusat kerajaan Israel. Makanya secara logika mencari Yesus justru zong, gak dapat. Justru mereka ketemunya Yesus di Bethlehem, di tempat yang tidak terduga, di kandang domba. Hal yang sama juga dengan Mon Hermon Church. Awalnya secara logika saya harus mendirikan gereja Mon Hermon Church itu di Bekasi karena disitulah saya dulu dikenal. Tapi nyatanya ketika kita mengandalkan kekuatan kita, hasilnya zong. Karena itulah kemudian kita mengevaluasi diri, kemudian kita pindah di Ratu Plaza ini. Dan sesuai juga, kenapa? Karena kita adalah para mempelai Kristus, tempatnya di Ratu Plaza. Agak-agak mirip. Ada cocokologinya Bapak Ibu. Ya kan? Jadi gitu ya. Nah sekarang ini sudah usia kedua tahun. Puji Tuhan kita telah beribadah di Ratu Plaza. Dan terjadi banyak mujizat Bapak Ibu. Apa contoh mujizatnya? Ratu Plaza yang semula sepi. Sekarang sudah mulai ramai. Demikian juga ada kesembuhan ilahi. Kemarin ada kesaksian seorang ibu
dari Aceh loh Bapak Ibu, artinya tuh non Kristen ya. Tapi ketika dia percaya, terima perjamuan kudus dan menyuarakan, saya doakan, akhirnya sembuh dari kanker payudara. Sudah bersaksi, tinggal disaksikan aja di acara Mujizat Zaman Now ya. Bahkan juga ada seorang ibu juga ditabrak Gojek, vonis dokter akan dipin atau dioperasi. Puji Tuhan, saya baptis, saya beri perjamuan kudus, saya oleskan dengan minyak raman, dia sembuh, bebas dari operasi. Luar biasa kan? Iya Bapak Ibu. Jadi karena itulah kita percaya selama Mount Hermon Church selalu berfokus kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan memeteraikan pelayanan kita dengan tanda dan mujizat. Dan itu dikatakan di dalam kitab Markus Bapak Ibu. Ya, karena itulah kita hari ini ya sudah merayakan kemarin ulang tahun Mount Hermon Church yang kedua pada tanggal 1 Oktober. Tapi nanti akan kita rayakan pada tanggal 5 Oktober pada hari Minggu. Ya luar biasa. Dan kebetulan itu tanggal 5 itu apa? Hari TNI. Jadi TNI juga berulang tahun tanggal 5 Oktober Bapak Ibu. Luar biasa ya. Ya puji Tuhan. Mungkin ada lagi Pak yang perlu Bapak tambahkan? Ya, Iya. memang saya tadi juga sangat kagum dengan perkembangan Ratu Plaza. Iya. Itu salah satu mujizat yang Bapak Ibu harus tahu bahwa ketika gereja hadir itu tempat di mana dia ada, tempat itu pasti diberkati Tuhan. Iya. Ya. Dan saya percaya Bapak Ibu juga semua yang beribadah di tempat ini banyak yang sudah diberkati Tuhan Iya, selama amin. beribadah. Dan kita percaya ke depan kita pasti lebih diberkati Tuhan dan kami keluarga pun saya dengan istri terus banyak juga mendapat berkat-berkat Tuhan. Iya. Selama kita melayani di sini banyak diperkenalkan dengan banyak orang. Ya kita di sini awalnya tidak kenal, kemudian kenal dan setelah kenal kita berbincang dan dari perbincangan itu banyak berkat-berkat Tuhan yang kemudian bisa kita alami dari Tuhan. Jadi saya bersaksi bahwa keluarga Mount Hermon Church banyak membawa mujizat dalam kehidupan kami. Ya, amin. Jadi juga kita ada acara baru Bapak Ibu untuk memperkenalkan, mempromosikan juga agar banyak orang tahu kita punya acara namanya Mujizat Zaman Now. Sekarang ini acara itu ditayangkan setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu pada jam 7 malam. Tapi mungkin setelah ulang tahun Mount Hermon Church nanti setelah hari Minggu masuk bulan Oktober Bapak Ibu, ya kita akan memperbanyak lagi jadwal acaranya, mungkin setiap hari. Ya, kenapa? Ya itu menjadi panggilan kita karena gereja jangan hanya dibatasi oleh dinding gereja, tapi kita manfaatkan teknologi media sosial agar apa? Berita Injil, berita kabar baik harus didengar oleh semakin banyak orang. Karena itulah amanat agung dari setiap orang Kristen. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya mari kita tundukkan kepala kita. Saya berdoa juga untuk setiap penonton dari acara Mujizat Zaman Now. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap penonton acara Mujizat Zaman Now ini Tuhan. Mungkin mereka ada pergumulan, ada masalah. Mungkin masalah penyakit, Tuhan sembuhkan. Masalah usaha pekerjaan, Tuhan berkati. Masalah keterikatan, Tuhan lepaskan dari segala ikatan. Apapun masalah mereka, apakah masalah rumah tangga, masalah suami istri, masalah anak-anak, pertumbuhan, pergaulan, dan sekolah mereka, agar Tuhan juga berkati. Bebaskan semua kami dari segala narkoba, dari pergaulan yang tidak benar, dari segala gangguan orang jahat. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya, kami selalu percaya di dalam Yesus tidak ada jalan buntu pada orang Kristen. Kenapa? Karena Yesus adalah jalan, Yesus adalah pintu. Itulah sebabnya selama kita di dalam Yesus selalu ada solusi apapun masalah di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan bisa melihat semua masalah kami, semua pergumulan kami, semua yang juga sudah chatting, agar mereka juga Tuhan jawab semua doa-doa dan pergumulan mereka. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. 15. Hari ini kita akan menyaksikan kesaksian mujizat bebas resesi, diberkati dari Pak Joni Onggo. Amin Bapak Ibu. Ya. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian Pak Joni Onggo bagaimana usaha pekerjaannya diberkati ketika
perjamuan kudus diurapi dengan minyak urapan. Bukan hanya di Ratu Plaza, bahkan juga di Landmark juga. Ya Bapak Ibu ya, mari kita dengar kesaksiannya. Shalom Pak Joni. Shalom Pak. Puji Tuhan. Ya, setelah Bapak Joni ikut ibadah dan juga terima perjamuan kudus dan minyak urapan, apa dampaknya terhadap usaha Bapak Pak? Ratu Plaza dan juga Landmark. Silakan Pak, cerita Pak. Ya, terima kasih Pak Gembala. Iya. Kesempatan untuk sharing mengenai mukjizat-mukjizat yang terjadi setelah Mount Hermon di sini. Jadi Mount Hermon Church ini saya percaya itu bukan kebetulan ada di Ratu Plaza. Iya. Sebab usaha Ratu Plaza itu seperti itu, naik turun begitu. Roller coaster. Roller coaster ya Pak. Ya, roller coaster. Sebelum 3 tahun sebelum COVID, persis sebelum COVID, kondisinya nggak seperti ini. Artinya waktu itu masih ya lumayan lah ya, masih banyak, masih ada supermarket Lotte di bawah juga ya. Nah sejak tahun 2019 itu mulai langsung turun, itu saya tuh turun seperti terjun gitu sampai di bawah, ya di lembah, yang itu yang sangat-sangat susah untuk balik kembali. Nah jadi ini pencobaan untuk saya juga karena selama ini ya saya hanya mengandalkan kekuatan saya itu dari Tuhan. Ya saya berdoa, saya minta tolong Tuhan bantu gimana caranya kita bisa balik kembali. Saya dikuatkan dengan firman janji Tuhan Filipi 4 ayat 13 yang menyatakan bahwa segala perkara ku tanggung di dalam Dia yang memberikanku kekuatan. Itulah pegangan saya. Mantap. Jadi ya. saya selalu merasa Joni apalah ya, itu keren. yang memberikan kekuatan untuk saya. Ya, keren. Nah, Ya, terus, jadi setelah mengalami merosot begitu, ya saya mau nggak mau saya terus berdoa, saya minta Tuhan, saya minta gereja di Ratu Plaza. Ini bukan secara kebetulan ini ya, sebab saya tahun lalu saya berdoa kepada Tuhan, saya minta ada gereja di Ratu Plaza. Karena saya merasa dengan adanya gereja di sini bisa memberikan berkat kepada orang-orang sekeliling di tempat ini. Amin. Nah, ya saya bukan orang yang bisa cari gereja. Saya nggak tahu kemana cari gereja. Saya nggak bisa marketing ke gereja ini kan. Nggak bisa saya gitu. Jadi saya cuma hanya berdoa saja. Saya tunggu ya gimana Tuhan jawabnya. Tapi 6 bulan tidak ada jawaban apa-apa. Saya pikir ya mungkin Tuhan sudah ya belum waktunya lah ya saya serahkan kepada beliau. Tapi tiba-tiba saya dari staf saya bilang, Pak, ada gereja yang mencari tempat. Langsung saya merasa itulah jawaban Tuhan. Ya dong, saya bilang ini mukjizat. Oke, kita teruskan gimana caranya untuk bisa gereja ada di Ratu Plaza. Nah, untuk singkat waktu, setelah gereja Mount Hermon masuk beribadah di sini, saya pikir juga saya harus ikut beribadah di sini. Saya merasa ini tempat Ratu Plaza, ini juga ada gereja, ini juga tempat saya di sini. Ya, saya harus di sini. Nah, ya saya terima kasih Pak Gembala selalu mendoakan. Ya, jemaat-jemaat lain juga mendoakan Ratu Plaza. Nah, setelah sekian lama, ya Pak Gembala inisiatif untuk mengurapi gedung ini. Ratu Plaza, iya. Nah, itu yang mukjizat terjadi. Setelah adanya pengurapan, kita lihat ada mulai membaik. Ya, jadi artinya kita lihat adanya event-event ya. Lalu sekarang kita juga sudah ada di lantai 1 ini, nanti di bulan November akan 1 lantai semuanya terbuka. Itu akan menjadi supermarket kamera. Lalu di lantai 2 juga nanti bright spot akan ada, bukannya seperti event yang waktu bulan Mei dan Juni itu hanya 2 weekend, tapi ini akan seterusnya. Dia akan ada ya. Nanti di lantai dasar juga kita juga udah ada beberapa calon untuk biasanya gini, kalau F&B itu takut-takut. Dia bilang, wah saya masuk dulu nggak berani. Tunggu, nanti kalau ada orang yang masuk baru saya masuk. Jadi ini semua saling nunggu-menunggu. Kayak telur dan ayam saling nunggu mana duluan. Jadi saya setiap kali marketing ke tempat, ada yang mau sewa ini, mereka wah Ratu Plaza sepi. Bayangkan itu event pameran pet shop ya. Biasa kan ada di mall-mall tuh yang anjing, kucing, macam-macam kan. Saya pernah ke Gandaria waktu itu, wah ini ramai juga nih, saya tanya, siapa panitianya?
tunjukkan kepada panitianya, saya ngobrol-ngobrol, saya minta, bisa nggak buka di Ratu Plaza? Di mana Ratu Plaza? Itu di Sudirman. Oh yang di sebelahnya FX. Iya benar, di belakang pas sebelah dengan Plaza Senayan. Wah, itu sepi, nggak bisa. Kalau udah bicara sepi nggak bisa, saya udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi tuh. Mau biar bagaimanapun mau menjelaskan juga susah. Jadi saya pikir percuma saya terus berdebat sama orang bilang, wah enggak ini rame nih. Ya, itu enggak, kenyataannya enggak begitu ya. Ya tapi setelah semuanya ini terjadi Pak, saya menjawab syukur minyak urapan di Ratu Plaza itu luar biasa. Ya itu yang membuat kita mulai melihat adanya titik terang di ujung sana. Ya, nah ini saya mempunyai pengharapan yang begitu besar karena Tuhan Yesus ada di tempat ini, Tuhan Yesus ada di Ratu Plaza dan kita akan bangkit kembali Pak. Itu yang luar biasa Pak. Saya yakin itu Pak. Ya, jadi saya merasa ya semuanya itu adalah dari Tuhan Yesus. Amin. Ya, makanya kita harus tetap ya percaya. Ya, amin. Lanjut lagi Pak tentang landmark Pak, gimana juga Pak? Ini kesaksian juga luar biasa. Ini juga luar biasa lagi. Ini. Ada dua langsung. Ya landmark juga kita gedung perkantoran juga ya okupansinya sangat rendah, banyak space yang kosong. Jadi sebelum ada pengurapan di landmark itu, saya ada ini yang luar biasa nih yang saya juga merasa ini suatu mukjizat yang terjadi oleh minyak urapan itu. Ada satu ruangan di lantai 19. Nah, itu ruangan ya kurang lebih sebesar ini 200 meter. Iya, 200 meter. Ya. Sudah ada kursi, meja, semua udah. Jadi yang mau sewa kantor tuh tinggal ya udah masuk bisa operasi. Dari bulan tahun ke tahun itu orang datang lihat tidak jadi. Datang lihat tidak jadi. Pernah ada bilang, waduh mau masuk aja akhirnya nggak jadi. Rasanya dia ada insting ya. Nggak jadi. Nah pada saat itu kita adakan satu urapan Pak. Iya Pak, betul. Ya. Nah itu ruangan itu diurapi. Jadi seluruh gedung diurapi. Nah mukjizat Tuhan luar biasa. Seminggu kemudian ada yang datang. Minat sewa ruangan. Sekarang sudah tersewa Pak. Luar biasa. Itu luar biasa. Nah bukan itu aja. Setelah itu mulai kita merasakan ada banyak permintaan datang nanya. Nah kita sudah tersewa lagi setengah lantai. Selain 19 kita ada lagi yang setengah lantai sudah tersewa juga. Masih ada lagi yang masih terus datang coba untuk menyewa. Jadi saya pikir itu yang luar biasa itu. Tuhan itu sangat baik dan dia memperhatikan. Jadi selama kita punya iman, kita percaya, ya itu yang terbaik. Ya. Amin. Jadi Bapak Ibu lihat ini bukan sekedar toko, ini mall gede. Demikian juga office building gede. Ada 2 tower itu Bapak Ibu. Saya yakin juga 2 tower itu juga akan segera penuh. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Kita harus punya iman yang besar dong. Kayak cita-cita kita harus setinggi langit kan. Iman juga harus besar. Kenapa? Karena lewat iman besar gunung pun bisa kita pindahin. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Terima kasih Pak Joni untuk kesaksiannya. Saya ingin berdoa untuk kita semua. Kita telah mendengarkan khotbah dan kesaksian dari Pendeta Joyman. Pendeta Joyman ini salah satu dari pendeta yang hadir, yang ikut melayani sejak Mount Hermon Church ini berdiri. Yang pertama awalnya adalah di Bekasi, kemudian pindah ke Ratu Plaza. Jadi Pendeta Joyman ini bisa bercerita banyak hal tentang sejarah dan pertumbuhan dari Mount Hermon Church. Ya, terima kasih untuk Pendeta Joyman untuk segala pelayanan selama ini. Tuhan memberkati pelayanan semakin heran dan dahsyat. Berkati juga istri dan putrinya. Terima kasih. Dan saya sekarang akan berdoa kepada jemaat, kepada netizen yang menyaksikan acara ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Puji syukur Tuhan kami panjatkan ke hadapan-Mu Tuhan Yesus untuk
Hari ini adalah hari spesial bagi Mount Hermon Church. Pada hari Rabu tanggal 1 Oktober adalah ulang tahun yang kedua dari Mount Hermon Church. Dan kami berdoa agar Tuhan menumbuhkan Mount Hermon Church semakin besar, semakin banyak cabang. Demikian juga kami berdoa juga agar YouTube, media sosial juga semakin berkembang, juga monetisasi juga bisa terlaksana Tuhan. Dan berkati juga setiap pekerja yang ambil bagian dalam pelayanan di Mount Hermon Church. Berkati hidup mereka, berikan mereka kesehatan yang sempurna. Berkati keluarga mereka, berkati juga para pendeta yang telah ambil bagian dalam pelayanan, berkati juga Tuhan khotbah-khotbah mereka, berkati juga pelayan mereka semakin banyak membawa jiwa datang kepada Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat juga, jemaat Mount Hermon Church yang setia, sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit, berkati usaha pekerjaan mereka. Dan saya sekarang juga ingin berdoa untuk netizen yang telah menyaksikan, yang sedang menyaksikan acara Mujizat Zaman Now ini Tuhan. Sembuhkan mereka dari segala penyakit, karena nama Yesus ada di atas segala nama, termasuk ada di atas nama penyakit mereka, dan Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka. Demikian juga usaha pekerjaan mereka juga Tuhan berkati. Apapun krisis di Indonesia, walaupun Indonesia dikatakan ada yang berkata Indonesia gelap, tapi kami percaya Indonesia tetap diberkati Tuhan karena ada anak Tuhan yang berdoa. Bahkan kami juga memegang ayat Yesaya 60 ayat 2, ketika dunia mengalami kegelapan, bangsa-bangsa mengalami kekelaman, terang kemuliaan Tuhan turun atas kami. Ini memberikan jaminan Tuhan akan selalu menyertai dan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, di ulang tahun yang kedua ini kami juga nanti akan rencana pindah tempat ke lantai 3 juga agar berjalan lancar. Tidak ada kendala apapun, masalah yang mengerjakan, demikian juga segala pembiayaan. Dan kami juga berdoa agar Mount Hermon Church juga Tuhan tambah-tambahkan jemaat, Tuhan tambah-tambahkan mujizat semakin dahsyat. Kemarin juga sudah ada kesembuhan dari kanker payudara, Ibu Nurul Umi Tuhan, agar benar-benar sembuh, agar juga akar pahitnya juga bisa diselesaikan. Demi juga apapun penyakit yang lain juga Tuhan sembuhkan. Demi juga ada kesaksian juga temannya Karina juga yang semula menjelang kematian diikat oleh kuasa-kuasa gelap bisa dilepaskan sehingga dia bisa meninggal dengan terlepas dari segala ikatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga berdoa juga untuk tempat-tempat yang kami doakan, Ratu Plaza, Landmark, dan semua tempat juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semuanya Tuhan, agar Mount Hermon Church menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi sekitar dan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Demikianlah program acara Mujizat Zaman Now yang baru saja kita saksikan bersama-sama. Kita percaya bahwa apa yang kita telah saksikan dan kita telah terima melalui hadiratnya dan firman yang ada di tengah-tengah kita sungguh-sungguh memperlengkapi, memberkati, dan benar-benar menjamah keberadaan kita semua. Sampai kita berjumpa kembali di acara Mujizat Zaman Now yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita naikkan El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya, berkat Yesus melimpah,
Shalom.